Kalau untuk Matthias Sule kan dia sudah ngegolin 6 kemudian Hmm. Asisnya oke, maksudnya ini oke banget untuk Matias Sule. Untuk mengembangkan dari segi umurnya dia tadi yang 20, 2 tahun nih, oke. Nah, tapi balik lagi ke keputusan manajemennya, apakah musim depan nanti tetap 4 besar atau ngincer satu? Tapi is oke kalau buat Sule, gue setuju sama Mas Andar untuk dipinjemin lagi sekolah lagi setahun lagi. Momentum sih. Jadi si Hmm. momentum buat dua-duanya. Jadi apakah Frosinone dengan kemenangan 4-0-nya ini kemudian menjadi momentum untuk balik ke arah kemenangan setelah dia bertubi-tubi kalah dan seri itu, atau Juventus malah ini momentum juga, ini udah habis bensin nggak nih, makanya kemarin seri sama Genoa terus habis ini apa nih, kalah apa lanjut menang lagi gitu kan. Kalau ngelihatnya ini kita dari segi klasmen peringkat 2 juga agak rawan nggak bakal disusul atau dikejar sama Milan, atau lo pede-pede aja nih menanggapi match lawan Frosinone ini? Menjelang penutupan tahun 2023, nampaknya Juventus masih terpaku di peringkat kedua. Gagal ya kemarin minggu lalu itu mengalahkan Genoa yang memang katanya sih udah banyak diprediksi kalau Juventus suka kesandung oleh tim-tim yang memang mediocre lah ya bisa dibilang ya. Gagal menyalip Inter dan kali ini nih Juve akan kembali away melawan Frosinone yang memang di dalamnya itu ternyata ada ini anak didik Allegri juga sebenarnya. Disekolahkan di Frosinone ada 3 orang. Kita nanti juga akan bahas dan pastinya match ini jamnya enak banget. 6:30 malam. Pasti event ini bakal pantengin match ini benar-benar walaupun ya lawannya bukan big match lah ya. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai kesandung kayak seperti lawan Bolonya. Malam ini gue ditemani oleh 2 narasumber kita yang cukup legend juga, selegend kayak Jorge. Pertama adalah Bung Suryo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Gue Suryo, Juventini dari Puerto Rico. Bertiko khasnya Bung Suryo. Berikutnya adalah Mas Andar Sofyan. Gimana Halo bro? teman-teman Suara Juventini, Andar Di Sofyan mana? dari Juventini Turin lah kali ini, pulang Asik. kampung. Langsung di pusatnya. Nah, Ampun. teman-teman Suara Juventus. Nah, gue mau bilang juga bahwa jangan lupa subscribe dan juga like, komen channel kita dan juga berlangganan ya. Channel Yes. kita nanti pastinya akan ada konten-konten menarik di dalamnya. Tapi itu belakangan aja gue bahas. Kita mau langsung ke topik kita malam ini. Juventus melawan Frosinone di mana kita akan away yang kedua kali dalam tentang waktu 1 minggu. Nah, tadi gue juga udah mention soal bahwa Frosinone ini punya 3 orang pemain yang memang masih berstatus pemain Juve alias pinjaman dari Juventus. Pertama adalah Kayo Jorge, ada Matias Soli dan juga Enzo Barrenechea. Benar nggak sih gue ngomongnya? Iya. Barrenechea, ya oke lah ya. 3 orang ini memang potensial lah bisa dibilang ya, potensial dan banyak Juventini yang suka juga, tapi memang harus disekolahkan dan tidak mendapatkan tempat di sekolah utama Juve musim ini. Gue mau nanya dulu nih, misalnya andai kata bukan andai kata kontrak mereka kan sebagai pinjaman habis di akhir musim. Pertanyaan paling standar aja, kalau menurut lo layak nggak sih 3 orang ini kembali ke Juve atau lo punya jagoan masing-masing mana yang balik mana yang enggak, gimana Dar? Kalau gue ya, kalau Hmm, gue sih ngelihat ngelihat sikon yang sekarang, hmm, em, gue rasa sih mungkin masih lanjut sekolah ya. Kalaupun ada yang balik, mungkin Enzo. Alasannya simple karena kita emang butuh butuh gelandang, khususnya gelandang bertahan kayak Enzo itu apa ya, breaker lah gitu. Memang paling nggak jadi backup yang Locatelli kan, karena begitu Locatelli nggak ada kan kita emang rumit ya. Kita kehilangan mau ngandelin siapa gitu di situ. Dan daripada belanja mungkin bisa narik baliknya tuh Enzo. Kalau Kayo memang belum saatnya karena di Frosinone juga dia baru main kayak cuma 7 kali apa beberapa kali ya. Pokoknya sedikit banget lah. Dia kan juga masih recovery kan dari cederanya. Kalau Sule sih, Mati Sule ini sebenarnya on fire banget nih. hmm. Cuma kayaknya di formasinya Allegri nggak cocok ya. Jadi daripada belum ada tempatnya, gue bilang mending masih gaspol di Frosinone sih. Sekarang ya mesti lihat juga lah apa dia one season wonder apa dia bisa bertahan 2-3 musim di Serie A kan gitu. Betul, betul, betul. Memang kalau kita ngelihat fakta dari si Enzo nih yang kalau menurut Anda sih dia cocok balik ya. Musim ini mereka
Mereka. Enzo ini udah main 17 kali, di Yes, Serie A udah main 17 kali. betul. Dan umurnya juga udah 22 Yes, tahun. Jadi udah, ya sama Locatelli cuma beda 2 tahun 3 tahun. Jadi memang udah selayaknya kalau memang now or never gitu ya. iya, Balik atau betul. enggak. Setuju sih gue. Karena udah 22 umurnya. Dan Matias Soli juga bagus tadi. Dan yang kalau Jordi gue juga setuju sih. Karena dia kan juga Iya, baru sembuh cedera gitu ya. Biar sekolah dulu aja. betul. Dan Gimana? Sule Oh, juga masih 20 tahun kan? Masih muda banget gimana? lah. Soalnya masih 20 tahun ya. Soalnya ya. Suryo gimana ya? Ya, gue sedikit Betul, betul. Memang kalau kita ngelihat fakta dari si Enzo nih yang kalau menurut Anda sih dia cocok balik ya. Musim ini mereka Enzo ini udah main 17 kali, di Yes, Serie A udah main 17 kali betul. dan umurnya juga udah 22 Yes, tahun. Jadi udah, ya sama Locatelli cuma beda 2 tahun 3 tahun. Jadi memang udah selayaknya kalau memang now or never gitu ya. iya, Balik atau betul. enggak. Setuju sih gue. Karena udah 22 umurnya. Dan Matias Soli juga bagus tadi. Dan yang kalau Jordi gue juga setuju sih karena dia kan juga Iya, baru sembuh cedera gitu ya, biar sekolah dulu aja. betul. Dan Gimana? Sule Oh, juga masih 20 tahun kan? Masih muda banget gimana? lah. Soalnya masih 20 tahun ya, soalnya ya. Suryo gimana ya? Ya, gue sedikit agak beda sama Mas Ander, tapi ada samanya juga. Kalau untuk Mas Dia Sule kan dia sudah ngegolin 6, kemudian saat Hmm. asisnya oke. Maksudnya ini oke banget untuk Matias Sule. Untuk mengembangkan dari segi umurnya dia tadi yang 20, 2 tahun nih, oke. Nah, tapi balik lagi ke keputusan manajemennya, apakah musim depan nanti tetap 4 besar atau ngincer satu, tapi is oke kalau buat Sule, gue setuju sama Mas Ander untuk dipinjemin lagi sekolah lagi setahun lagi ya, ngelihat apakah dia one season wonder atau enggak. Kemudian untuk Enzo Barnechea, setuju gue sama Mas Andar. Karena dari Frosinone dia aggressionnya itu 6 kali untuk satu tim itu dia cuma kalah saat selisih 1/5 aggression yang dibuat sama Cokoli. Juve butuh Barrenechea untuk balik karena untuk menyimbangkan si McKennie, Locatelli sama si Rabiotnya ini karena agresinya cukup bagus di Frosinone. Kalau untuk Kayo George karena dia posisinya penyerang, gue mengharapkan dia kalau sekalinya main ngegolin banyak lah. Jadi nanti musim depan balik ke Juve bisa sesuatu yang kita jual gitu. Karena Juve juga butuh finansial kan. Untuk kayak George seperti itu gitu. Semoga cederanya nggak kambuhan lagi. Tapi kalaupun cedera sekalinya dia main langsung jos gitu, langsung 3 apa 2 gol gitu. Jadi pas nanti kita gitu bisa value untuk dijualnya oke gitu Bro Genta. Iya, bicara tadi soal finansial, memang kalau menurut gue di antara 3 pemain ini yang sangat mungkin misalnya menjadi duit di summer adalah Matias Sole ya. Betul, betul, Kelihatan. setuju. Dan lumayan mahal kayaknya, bisa 30 plus lah. Betul, apalagi kalau yang beli klub Inggris misalnya Iya, kan. betul, betul. Setuju sih. City gitu. Memang Kayaknya kayaknya lebih mungkin kejual dibanding balik ke Juve sih. Kalau lihat tuh. BU ya, kalau lihat BU-nya Juve nih, Hmm. lebih mungkin kejual dibanding balik kalau Sule memang kalau lihat sekarang. Main-mainnya dia main kayak ala Muhammad Salah. Matias Sule ini memang paling potensial ya buat dijual karena dia di Liga Inggris masuk lah pemain, apalagi dengan kayak pelatih-pelatih ala Guardiola gitu. Cocok sih memang sih Matias Sule. Kalau lu setuju Sur, kalau misalnya Matias Sule ini dibalikin tapi untuk dijual ke Juve. Di luar dijual keluar Juve lah, maksudnya keluar Itali. Iya nggak apa-apa, maksudnya kalaupun memang dia nggak dibalikin gitu, setidaknya untuk bener kata Mas Ander one season wonder, kalaupun memang bagus kan lebih lebih di sekolahin. Tapi kalau balik untuk dijual lagi ya gue setuju-setuju aja, apalagi ke IPL dengan valuasi yang luar biasa kan. Kalau IPL itu dengan tingkat umur yang 20 tahun itu kan oke juga gitu, Bro Genta. Iya, ya, ya, ya. Jadi kita juga nampaknya udah bisa mengerucutkan sedikit kalau apa ya, feeling-feeling kita dari hasil mereka bertiga di winter ya, Iya. winter break ini, bahwa kita apa Enzo oke banget kalau misalnya dia bisa balik 22 tahun udah cukup matang lah tanda kutip. Ate Sule bagus juga dan mungkin dia juga bakal main bisa aja di Coppa America nanti ya di Amerika. summer gitu. Iya, kayaknya bisa Harga tuh. akan naik pasti gitu kan. kalau kalau kayak Jorge ya mungkin sekolah lagi lah ya, bisa dibilang gitu. Nah, kalau memang misalnya nih terakhir nih Bu, untuk mereka bertiga, kalau memang misalnya ternyata Allegri memutuskan untuk mereka balik, kira-kira bakal jadi cadangan nggak sih, atau ternyata ada 1 2 atau 3 orang mereka ini bakal mencuri di posisi starter? Coba Suryo dulu Sur.
Ya kalau misalnya tiga-tiganya balik, yang kemungkinan paling besar berdasarkan formasinya Allegri yang 3-5-2 ini ya Barenesia. Karena agresif banget, dia cuma kalah satu dari Cokoli 6 kali. Kemudian kan kalau ngelihat dari apa namanya Rabiot, konsistensi permainannya juga oke ya kan, dia 17 kali caps bersama Frosinone, artinya injury prone-nya juga nggak gede gitu, oke banget buat strukturnya si Allegri. Kalau untuk Sole balik, tapi gue nggak yakin kalau Allegri bisa masukin dia di tim utama. Sayang kalau jadi cadangan dengan skill seperti ini gitu. Kalau bisa dijual dengan valuasi lebih tinggi atau dengan apa namanya ada tawaran dari klub-klub IPL English Premier League, oke jual aja. Kalau George emang kayaknya memang harus di Frosinone deh, enggak jangan Iya, dulu iya. gitu. Jangan dulu. Ya, ya. Gue setuju. Gue tergelitik banget sama Sole ini karena ya kalau gini, Argentina itu kan agak regenerasinya agak kurang ya gitu. Gue yakin Sole ini bakal panggil sih kalau menurut gue, gak akan ngandelin Di Maria lagi lah mungkin di situ gitu kan. Jadi Mm-mm. gue Sole bakal dipanggil lah, itu dia kalau sampai dia main bagus di Copa America, masa sih di Juventus itu cadangan gitu kan. Gimana Dar, sebagai penutup perbincangan tentang tiga anak muda ini nih. Simpel sih. Jadi kalau misalnya memang Allegri kembali ke 4-3-1-2-nya dia atau tiga empat Hmm. satu 2 nya dia, otomatis pasti dia akan butuh butuh Sule karena emang Juventus nggak punya pemain lain yang di posisi itu. Jadi menurut gue ya itu opsinya. Kalau ganti ganti formasi, eh, paling gampang yang narik mati Sule gitu. Kalau yang Enzo tuh otomatis pasti cadangan lah, nggak mungkin Enzo diinti terus Locatelli di cadangan tuh less likely banget gitu. Kayo juga. Jadi ya pilihannya itu menurut gue kalau misalnya either dia tetap disekolahin, dijual atau kalau balik pasti kena formasi. Dan gue rasa dari si Mati Sulinya juga pasti akan mempertanyakan nih gue posisinya apa nih gitu kan. Di Frosinone dia top skor sementara tim, Betul terus ya? tiba-tiba iya top skor sementara tim, terus tiba-tiba ditarik cuma jadi backup ke tempat yang formasinya nggak cocok buat dia kan juga buat apa gitu. Gue rasa Juventus juga nggak cukup bodoh lah untuk balikin dia terus nurunin valuasinya dia lagi gitu kan dengan yang udah posisi sekarang gitu. Dan Menarik untuk ditunggu di akhir musim ya, teman-teman Suara Event ini gimana nasib dari ketiga pemain ini, karena ya tadi gue bilang ada eh, event besar yaitu Copa America yang kemungkinan besar bisa aja si Enzo juga masuk nih kan, gitu. Quintes Solis gue yakin masuk karena dia udah berapa kali dipanggil. Jadi kita nantikan nasib mereka nanti di bulan Juni Juli lah. Nah, kalau masuk ke pertandingannya nih, kita beralih sedikit ya bahwa kita punya fakta dari 5 pertandingan terakhir masing-masing tim, Frosinone dan juga Juventus. Nah, kalau memang kita lihat Frosinone ini kan kemarin baru menggemparkan Italia karena berhasil menumbangkan Napoli 4-0 di Maradona. Itu dalam tajuk Coppa Italia sih, memang Napoli di awal nggak main ini, tapi kan ternyata ketika si Osimhen masuk, yang jago-jago yang masuk, Rafa masuk, itu Napoli malah kebobolan banyak tambah gitu, dua lagi, tambah dua tambah lagi. dua lagi. Sebelumnya si Frosinone itu kalah sama Lecce, Seri, Torino, kalah sama Milan dan menang lawan Genoa. Sebenarnya nggak bagus-bagus amat juga, memang mencuri perhatian semalam aja nih. Nah, kalau Juve hasil bagus dalam 5 terakhir, memang lawan Inter aja kita seri, dan menurut gue ya itu Inter lagi bagus juga gitu kan. Jadi oke lah seri gitu, dan yang mengecewakan memang terakhir lawan Genoa seri. Dari 5 match terakhir masing-masing tim, kalau gue pribadi eh, apa ya, menguatkan diri kita akan menang sih. Tapi ya itu dia, lawannya bisa jadi karena Frosinone peringkat 13 kita kesandung. Ya, lo gimana Dar? Lo bakal memperkirakan match ala-ala versus Genoa lagi atau beda nih Frosinone? Menurut gue bakal beda sih. Jadi ini menarik ya, Juventus lawan mid table tuh harusnya paling menarik justru di musim ini ya, karena dan kalau kita lihat juga tadi lo bahas soal 5 pertandingan ke belakang, ini jadi momentum sih. Jadi si Hmm. momentum buat dua-duanya. Jadi apakah Frosinone dengan kemenangan 4-0-nya ini kemudian menjadi momentum untuk balik ke arah kemenangan setelah dia bertubi-tubi kalah dan seri itu, atau Juventus malah ini momentum juga, ini udah habis bensin nggak nih, makanya kemarin seri sama Genoa terus habis ini apa nih, kalah apa lanjut menang lagi gitu kan. Jadi memang menariknya dari momentum itu, dan ada beberapa fakta-fakta yang ini sih, Frosinone walaupun performanya jelek tapi mereka tuh belum pernah kalah di kandangnya dia gitu. Oke, Dia fakta masih menarik. unbeatable di kandangnya dia. Jadi dia kemarin kalah-kalah itu selalu away. Dan Juventus juga sebenarnya punya punya masalah ya, maksudnya bukan masalah sih. Memang kita kalau main away itu paling
golin tuh satu satu gitu. Ada satu akhirnya seri kayak main Genoa atau seru satu. Kecuali yang Monza kan kita menang 1-2 tapi kita itu hitungannya juga deg-degser ya di ketik akhir gitu kan. Jadi ya seru sih, bakal seru sih menurut gue karena ada momentum yang dikejar nih, momentum kebangkitan atau momentum menjadi lebih drop gitu. Ya. Udah gitu mainnya juga sore gitu. Gue kadang-kadang kurang geres aja kalau ngeliat Juventus main sore tuh kalau Ya, gak tau setuju sih kenapa gue. ini. Iya, iya, Juventus kalau mainnya masih langit masih biru terang tuh kayaknya suka suka kayak kepanasan apa kurang tenaga gitu ya, kurang darah ya. Bener-bener. Kurang Kalau darah. ngelihatnya ini kita dari segi klasmen peringkat 2 juga agak rawan nggak bakal disusul atau dikejar sama Milan atau lo pede-pede aja nih menanggapi match lawan Frosinone ini. Gue sih pede-pede aja ya. Maksudnya kita di posisi 2 ini cukup nyaman sih gue rasa sampai sampai em, Januari nanti kita ketemu Sassuolo lagi yang mengalahkan kita satu-satunya di musim ini, baru itu mungkin akan ada sedikit pergeseran sih di situ. Sebenarnya gimana yo? Ya kalau ngelihat dari statistik Frosinone lawan Napoli, Napolinya sendiri kan shotsnya sedikit ya, shots on targetnya juga cuma 2. Kalau Hmm. mereka 13, kemudian shot on targetnya 8. Tapi Napoli itu sebenarnya posisinya menang banget. Passingnya 597 dan 63%. Pas yang Maya jago-jago masuk malah kebobolan 2. Nah, Hmm. agak aneh kan si Mazarinya ini belum bisa mentransfer maksudnya ke yang pemain-pemainnya Napoli atau pemain-pemain Napoli ini lagi down-downnya karena musim kemarin mereka kan luar biasa. Tapi untuk Juve sendiri melawan Frosinone sih gue cukup yakin ya karena duel lini tengah ini akan alot sama kayak kurang lebih Juve lawan Napoli. Cuman gue nggak berharap kita bikin gemes ya. Ada handsball yang mungkin ya sempat jadi apa namanya perbincangan yang cukup seru ya walaupun memang sebelumnya kena kaki dulu atau apa kemudian handsball di kemarin Genoa itu agak gemes sih gue kalau Juve mainnya bener kata Mas Andar matahari lagi agak di atas lu tahu itu kan apa namanya kelelawar gitu malah tidur ya kan kalau pas malam malah buat wah gitu kan ini ada apa gitu. Kan terus jam setengah 7 gitu. Ya kita baru pada bangun tidur gitu. Tapi semoga ya itu tetap Juve kita harus terus sebagai Juventus itu tetap harus optimis. Oh, kalau bisa menang 3-0 buat ngejar yang Inter yang lagi hot-hotnya gitu sikat ya kalau menurut gua Frosinone bisa lah disikat 2-0. Ya, ya. Memang tadi gue juga setuju tuh kan Juve itu paling enak emang ditonton mau nggak mau atau suka nggak suka emang yang dini hari ya. Yang jam 11 malam waktu Indonesia juga kadang-kadang jelek mainnya. Udah Iya, jam yang agak mana? Iya. Dan sebenarnya ada tambah seru lagi sebenarnya lawan Frosinone ini tim yang apa ya, makanan Allegri banget gitu. Di Oh, Francesco ini kan all out attack banget gitu. Dia nggak peduli siapa lawannya, tuh dia attack terus gitu. Dan ini menurut gua makanannya Allegri banget nih tim-tim yang begini nih. Jadi kita dengan defense first terus kemudian counter attack biasanya kita akan membawa pulang 3 poin sih kalau tim lawan-lawan kayak gini. Justru kalau lawan kayak Genoa kemarin yang kita menguasai secara position gitu, kita malah kayak buntu gitu. Kayak ya. kok gue nyerang ya? Gimana sih kok Juventus nyerang ya gitu kayaknya kaget gitu. Kalau diserang tuh lebih biasa gitu, lebih serap-serap yes. energi terus tiba-tiba Bener. rame-rame balik gitu gitu. Oh, bener, 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 bener. Ini kalau kalau di Mobile Legend kayak tank gitu ya kan, tunggu ya kan, habis itu nanti baru dinyerang balik gitu. Tapi kalau pas mau nyerang, malah jadi kayak orang bingung gitu lawan Genoa. Tapi Iya. memang kalau lihat dari formasi ya, formasi mereka terakhir gitu lawan Napoli, ya mereka juga agak agak naro pemain jago juga kayak Barrenetxea doang sih yang dia selalu ready lah bisa dibilang ya. Iya. Dia main di menit awal gitu, tapi kayak si Matias Solly terus si kayak Jorge malah nggak dimainin sama sekali gitu kan. Ada Paul Lirola juga dulu kan yang Gans Juve gitu, tapi kalah bersaing dengan Rich Steiner gitu kan. Dia sekarang ada di Frosinone. Nah, emang sih squad lainnya atau pemain-pemain kalau gue lihat sih biasa banget sih ya. Gitu. Iya Jadi betul. karena kita seorang Juventus ini kita ngelihat apa anak Juve-nya gitu kan di situ jadi berasa oke juga gitu. Padahal kalau di peringkat juga mereka peringkat 13 gitu kan. Nah, kalau di Juventus sendiri sih kelihatannya minggu ini ada ini nggak kabar cedera atau apa yang mengganggu gimana? Rabiot Ada sih udah balik ke ini ya, udah balik training ya, harusnya balik. siapa Cuma tadi? memang ya Siapa?
Rabiot udah balik Oh, Radio. main. Oke. Rabiot udah balik latihan, udah ikut latihan. Cuma memang ada isunya gini, kita punya 3 pemain yang Cambiaso, Locatelli, sama Gatti itu mereka Hmm. kalau lawan Frosinone kartu kuning nggak bisa main lawan Roma. Jadi cuma 1 kali kesempatan lagi buat dapat kartu. Ya itu lumayan ini sih. Lumayan pasti Allegri berpikir juga tuh kalau lawan Roma tanpa Locatelli misalnya nanti atau Cambiaso yang belakangan ini juga lagi pinter-pinternya di kanan mungkin akan jadi isu juga. Apakah kemudian menghemat pemain-pemain macam Locatelli besok gitu. Hmm. Terus ya memakai siapa gitu, mereka Eni atau siapa untuk jaga supaya dia aman untuk lawan Roma. Karena kan ya bagaimanapun lawan Roma di kandang kita lagi kan pasti lebih lebih inilah lebih lebih sesuatu yang di looking forward dibanding Frosinone away. Gue setuju sih kalau misalnya nanti ya mungkin siapa tahu menit 60 kita udah menang 1-0 atau 2-0 mungkin Locatelli bisa diganti gitu ya. Dan Cambiaso ini memang ya keren banget sih dia di bek kanan juga fase, bek kiri juga fase. Malah gue yang ngelihat kemarin di Lorenzo aku lawan Frosinone blunder tuh kan. Kemarin tuh dia Iya, ngasih masa dia ngasih ke belakang pelan banget terus penaltinya buat Frosinone juga dia. Menurut gue betul. udah Cambiaso kalau main bagus sih bisa masuk ke Euro nih 2024 Euro betul, setuju gue. bisa di kanan bisa di kiri ya kan kayak Enak Darmian banget kan? Heeh. Ya, nah, ya kayak Darmian lah. kalau pelatih punya begini nih. Nah, Suryo gimana ya soal line up Juve lu ada prediksi-prediksi yang di luar nalar kah atau gimana? Atau kan Rugani bakal main nih kalau lawannya kayak Frosinone atau gimana? Ya, menyambung daripada obrolannya Mas Ander tadi, bisa kemungkinan Rugani main untuk menghindari akumulasi kartu kuning yang akan berdampak ke match versus Roma. Karena dari kabar yang beredar di Bala kayaknya ngotot banget mau lawan Juve. Karena dia dari cederanya dari kabar yang beredar gitu. Ya, semacam balas. Cuman gue pengen denger Timothy Weah sih sebenarnya untuk melapis di sebelah kanan. Kemudian nggak ada salahnya Hans Nicolucci Caviglia. Itu kan lagi oke banget. Kemudian Yildiz pakai nggak ada masalah juga kemarin. Apa namanya si siapa Dean Huijsen ya. Nah, Hmm. nggak pakai aja di babak pertama atau mungkin di babak kedua middle ya kan nggak ada masalah. Tapi memang kalau memang harus kata Mas Ander tadi nunggu-nunggu serangan gitu, ini agak tricky sih kalau nunggu menitnya kapan digantinya mereka gitu untuk menghindari akumulasi. Nggak terlalu beresiko kalau di babak kedua kalau menurut gua. Kalau di babak pertama, oke, bisa dipasang tuh yang muda-muda. Iya, iya, ya. Memang ya tricky itu bener banget sih gue setuju ya. Karena bisa aja kita unggul cepat, bisa aja kita buntu gitu kalau lawan tim-tim kayak gini ya. Dan Gua- Hmm? iya, dan apa kalau misalnya buntu itu tuh gue kadang-kadang suka berpikir kita pemecah buntuannya siapa gitu kadang-kadang suka bingung juga. Ada Iya. lagi nggak mau menanggapi dah? Iya, gua rasa kalau menjawab Suryo sih karena kita sama-sama kenal Allegri kayaknya jangan-jangan formasinya akan sama juga sih lawan Genoa. Cuma Hmm. mungkin akan lebih cepat mungkin pemain-pemain muda itu untuk dimasuk mungkin yang enggak 80 sekian tapi plus 7 menit 70-an udah mulai masuk kelas tuh Yildiz dan lain-lain. Ngomongin soal Hmm. Huijsen Hmm. sebenarnya ini kayak perkenalan juga ya. Kayaknya Romeo Agresti juga udah beberapa pekan belakangan udah kayak memastikan Huijsen tuh mulai Januari akan pindah ke Frosinone gitu. Hmm. Jadi ya tujuannya sama sih karena untuk mencari playing time kan. Karena kan terbukti komit nih Frosinone minjem terus dimainin gitu. Ya kita kan repotnya nyari tim yang dipinjemin pemain tapi nggak dipakai kan repot kan. Nah, Oke, oke. gitu Berapa sih lagi jadi. pemain Juve? Nanti Ya, kan. ya karena memang berlebihan sih di lini belakang tuh apa terlalu padat ya. Jadi kalau Huijsen emang dipinjemin sih menurut gue it's a very good idea sih. Berarti memang eh kita juga sepakat bahwa match ini juga bisa jadi ini ya explore lah buat Allegri gitu kan. Ya Betul. mereka juga bisa menanamkan mental bahwa ya sejago-jagonya Frosinone lawan Napoli kemarin ya dia peringkat 13 lah, nggak konsisten gitu kan Iya, ya. betul. Sangat bisa banget lah kita menang gitu. Nah, oke berarti kan kita sudah bahas lumayan detail sih sebenarnya untuk match besok, away besok, mulai dari si Frosinone punya 3 orang pemain yang memang masih jadi hartanya Juve, terus gimana nanti mereka
akan membahayakan atau tidak, ya apakah mereka bakal membuat perbedaan buat Frosinone, kita lihat aja nanti. Karena kan kalau kemarin lihat Genoa gitu lawan Juve ada kayak si siapa, Winter ya, Iya, terus Ragusin. lumayan sih dia kalau menurut gua gitu, bisa bikin mentok juga Iya, ya. iya. Oh, Ragusin tuh kayak bola hampir selalu mulai dari dia dan dari dia gitu kan kemarin. Berasa iya. gitu. Iya, makanya jadi gini juga bahaya sih nih, bisa Tuh. juga mereka nih pemain-pemain anak didiknya Allegri yang dipinjamkan buat perbedaan. Ya, menunjukkan inilah I'm deserve to be a Juventus player lah kira-kira gitu kan. Hmm. Apalagi misal kalau dihadapinnya sama kayak Hans, Iya, Ildis itu kan pasti mereka ada motivasi, kenapa lu iya yang kayak bertahan gitu. iya kita seumuran nih gitu kan. Iya, ya seumuran nih gitu Harusnya kan. gue di situ gitu. Harusnya aku yang di situ gitu ya. Iya, Ke seru sinetron. seru sih. Jadi mau nggak mau ya kita dengan dana UP yang terbatas ini nih, kita jadi punya, sebenarnya kelihatan ya anak-anak muda yang Hmm, berbakat itu gitu kan. Jadi kita punya topik seperti ini gitu kan. Kalau kayak sebelum-sebelumnya kan betul mana ada betul. topik di mana pemain Iya, menyebar gitu. setuju Oke setuju. nih, ada yang mau tambahin lagi sebelum kita tutup malam ini? Hmm. Udah sih gue kalau dari gue cukup sih. Gue Yuk. udah lengkap. Iya, iya, it's okay. Kita mengharapkan inkonsistensinya si Frosinone aja gitu. Dan Hmm. gue pengen ngelihat Juve lebih dari 1 gol gitu. Karena karena Inter nih pesta gol mulu kayaknya. Waduh, ya kan Juve sebagai pemilik bintang 3 ya kan, jangan sampai jadi bintang 7 puyeng nyaingin golnya Inter gitu. Ya pasti sih kalau Iya, dari klasmen sih masih aman lah ya. Milan masih jauh lah. Gue yakin juga Milan juga kepleset lagi bisa juga kan. Baratnya. bisa, bisa. Ya, Inter, gue masih Inter. yakin ini it's apa two horse races sih. Jadi antara kita sama Inter aja sih. Yang lain penggembira. Betul, gue setuju, gue setuju. Amin. Ya kita lihat nanti bulan Maret lah, Inter udah mulai capek kan, mungkin. Yes yes yes. Thank you pokoknya ya, buat malam ini Anda dan juga Surya udah nemenin gua. Kita ngobrol soal preview match Frosinone melawan Juventus yang akan digelar Sabtu malam Minggu jam 6:30 malam ya di beIN Sport atau di video. Gue juga nggak bosan mengingatkan buat teman-teman Tifosi ataupun teman-teman Suara Event ini, boleh dong ajakin teman-temannya untuk subscribe kita dan like, komen, dan juga kita ada konten-konten berbayar yang kalian bisa langganan ya, nggak mahal tapi kalian bisa mendapatkan info-info menarik. Nanti juga kalian bisa dapat rubrik ataupun konten yang dinamain pemain Juve. Nah, selain itu juga bisa live bareng kita. Pasti pengen kan lihat kita diskusi bareng kayak gini. Nah, itu kalian punya kesempatan itu. Oke, buat tutup malam ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Suara Event ini. Vino Levine. Forza Forza Juventus. Juve. Oke, mantap, mantap.